Shalom saudaraku, kembali berjumpa dalam live study. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Cerahkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita masih meneruskan Bible study kita, live study kita. Kali ini dari Matius 5 ayat 13-20. Matius 5 ayat yang ke-13 diawali dengan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Alkitab The Message menerjemahkan, "Let me tell you why you are here. You are here to be a salt seasoning that brings out the good flavors of this earth." Saudara, garam itu memberikan rasa pada makanan ya. Kita juga seharusnya memberikan rasa Tuhan kepada dunia ini. Tetapi ironinya ada banyak orang yang sebenarnya diharapkan memberikan rasa Tuhan kepada dunia ini, justru menjadi serupa dengan dunia. Justru rasanya dia menjadi rasa dunia, bukan rasa dunia yang dipengaruhi dengan rasa Tuhan, tetapi dianya sendiri yang justru terpengaruh, saudaraku ya. Justru dianya sendiri yang terpengaruh, yang jadi serupa dengan dunia. Padahal kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita itu punya tujuan, saudaraku. Diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, supaya kita bisa memberikan rasa kepada dunia ini. Tuhan itu seperti apa? Jangan sampai bukan kita yang memberi rasa, malah kita yang diasinkan oleh dunia. Ini menjadi persoalan. Itulah sebabnya Alkitab berkata kalau udah jadi tawar, kalau udah gak bisa memberi rasa lagi, useless, saudara, useless, gak ada lagi gunanya. Kehadiran orang percaya dalam seluruh bidang kehidupan seharusnya memberi rasa. Kalau saudara kerja di kantor, kehadiran saudara memberikan rasa hadirat Tuhan di sana. Jangan sampai kehadiran kita justru memperkeruh suasana. Makanan tuh kalau hambar kan gak enak, dikasih rasa supaya lebih enak, saudara ya. Demikian juga diharapkan kehadiran orang percaya memberi rasa. Situasi jadi lebih enak ya, situasi jadi lebih enak. Memberi rasa, bukan di mana ada orang percaya situasi tambah gaduh. Makanya di ayat-ayat yang sebelumnya, yang minggu lalu kita sudah bahas, berbahagialah yang membawa damai. Kita harus membawa damai. Kita ada, kita memberikan kedamaian. Ini juga memberi rasa, bukan ada justru jadi malah jadi ribut, saudaraku ya. Jadi kita diharapkan untuk membawa perbedaan ya, membawa pembedaan, bukan justru menjadi serupa. Selanjutnya Tuhan berkata, "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Setelah garam, Tuhan sekarang bicara dengan analogi terang, saudara. Lalu Tuhan memberikan penjelasan tentang hal ini. Saudaraku, kota di atas gunung. Saudara jangan bayangkan kondisi jalanan seperti zaman sekarang. Ada lampu jalanan, ada lampu penerang. Enggak, saudara ya. Jadi kalau zaman dulu itu belum ada listrik, belum ada lampu jalanan, saudara. Jadi orang itu kalau mau pergi, dia ngeliat kalau ada cahaya. Dalam konteks ini yang dimaksud kota di atas gunung ini Yerusalem. Jadi orang kalau mau
ke Yerusalem atau mau ke kota yang di atas gunung itu, dia lihat aja. Kalau di situ ada cahaya, berarti di sana arahnya. Berarti ketika Tuhan berkata kamu adalah terang dunia, kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Itu maksudnya apa, saudara? Maksudnya kita menjadi penunjuk arah. Penunjuk arah apa maksudnya? Orang melihat kita, orang menemukan surga. Orang melihat kita, orang menemukan Tuhan. Saudara pernah dibikin kesel gak sama orang? Kesel banget. Dulu kalau belum bertobat, sangkin itu orang nyebelin, tidak sedikit orang yang kemudian berkata, emang setan orang itu. Loh, ya gak? Atau gini. Kalau saudara ngeliat orang yang jahat banget, kelakuannya jahat banget, banyak orang suka bilang apa? Kelakuannya kayak setan emang. Nah, hidupnya menunjukkan setan itu seperti apa, kan gitu. Jadi penunjuk itu. Makanya nanti di ayat yang ke-16, lewat perbuatan baikmu kamu memuliakan Bapa di surga. Kalau kita gimana? Kalau kita gimana, saudara? Harusnya lewat perbuatan kita, lewat kelakuan hidup kita, orang menemukan Tuhan. Memang saudara tidak akan dibilang karena baiknya emang Tuhan tuh orang, kan enggak kan? Kalau jahat emang setan tuh orang. Tapi kalau baik kan bukan emang Tuhan tuh orang, enggak. Tetapi seharusnya orang melihat kita menemukan Tuhan. Orang melihat kita memuliakan Bapa di sorga. Maksudnya gimana? Orang harus bisa bilang gini, saudara. Orang sebaik ini gak mungkin Tuhannya salah. Makanya kita jangan berdebat Tuhan mana yang benar. Kelakuanmu menunjukkan agamamu. Kelakuanmu menunjukkan siapa Tuhanmu. Jangan sampai jadi orang beragama tapi tidak bertuhan. Harus jadi orang yang bertuhan. Hidupnya menunjukkan bahwa dia bertuhan. Hidup kita harus menunjukkan bahwa kita punya Tuhan. Itu penunjuk arah. Orang melihat kita, orang melihat Tuhan. Makanya Paulus bilang apa? Kamu surat Kristus yang terbuka. Orang dunia tuh gak tahu Alkitab, saudara. Disuruh baca Alkitab juga gak mau. Ya kita ini loh harusnya jadi Alkitab berjalan. Kita ini Alkitab berjalan. Orang gak usah baca Alkitab dulu. Melihat hidup kita, orang jadi kepengen baca Alkitab. Nah harusnya tuh begitu, saudara. Jangan ngelihat hidup kita apa jadi Kristen, cuy, loh. Kok malah begitu? Jadi di sini ya kita harus belajar memperagakan pribadi Kristus. Sehingga orang memuliakan Bapa di sorga. Kalau terangmu bercahaya depan orang memuliakan Bapa di sorga, saudara ya. Tapi kalau kita sendiri dalam kegelapan, maka di ayat 15 juga orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, ya. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Baru ayat 16, hendaknya terangmu bercahaya depan semua orang. Jadi sebagai penunjuk arah, kita sebagai terang juga. Terang itu apa sih? Atau gelap itu apa sih? Gelap adalah sebuah keadaan ketiadaan terang. Gelap adalah sebuah keadaan di mana terang absen. Begitu ada terang, gelap itu pasti pergi. Saudara gak usah usir, saudara gak usah suruh pergi, dia pergi sendiri. Karena gelap dan terang memang gak bisa jadi satu. Terang sifatnya selalu terbuka.
terang itu gak bisa diumpetin, saudara. Kalau gelap, sifatnya selalu ngumpet-ngumpet. Makanya orang yang berbuat sesuatu takut ketahuan itu ciri-ciri hidup dalam kegelapan. Dulu seminar LSD gitu, saya kan suka ditanya ya, love, sex, and dating. Ditanya, pastor, ciuman boleh gak? Kamu berani ciuman depan orang tuanya? Nggak berani. Ya udah, itu cuman yang gelap yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Kalau terang nggak ada yang perlu disembunyikan. Nah sekarang Tuhan mau kita jadi terang, jadi penunjuk arah. Jangan sampai orang ngelihat kita bukan ngelihat surga, malah ngelihat neraka. Nah ini kan repot, saudara ya. Jadi kalau garam tadi nggak asin, nggak berfungsi, pelita juga sama. Kalau udah nggak bisa menerangi, sudah nggak berfungsi lagi. Kalau dikatakan demikian terangmu bercahaya, itu bukannya mau sok pamer berbuat baik, saudara, tapi berbuat baik itu jadi pola hidup kita, sesuatu yang keluar dari dalam kita, dalam keseharian kita, bukan karena mau sok pamer atau mau sok dibuat-buat, saudara. Bukan karena mau sok pamer atau karena mau sok dibuat-buat, tapi memang baik sungguhan, ya. Orang yang sok baik itu belum baik, dan orang yang merasa baik juga belum baik. Baik-baik saja, biarlah itu natural keluar dari hidup kita, saudara ya. Kita nggak perlu pura-pura baik, sok jadi baik. Kita nggak usah merasa suci, suci saja. Orang yang merasa suci ya belum suci, ya kan? Kalau orang bilang merasa kaya, berarti belum kaya. Kalau orang kaya mah udah nggak usah merasa. Ya. Rupanya di sini yang menarik, orang memuliakan Bapa di sorga, saudaraku. Itu bukan karena karunia kita, bukan karena mujizat kita, bukan karena hal-hal yang ekstravagansa. Orang bisa memuliakan Bapa di sorga justru karena perbuatan kita. Makanya saya tekankan lagi ya, perbuatanmu, agamamu. Perbuatanmu menunjukkan siapa Tuhanmu. Jadi kalau sampai orang Kristen di tempat kerja punya etos kerja lebih buruk daripada orang dunia, you gak mempermuliakan Tuhan, you gak mempermuliakan Bapa, justru mempermalukan. Jangan sampai orang yang gak kenal Yesus lebih jujur daripada orang yang kenal Yesus. Aduh, ini memalukan, saudara. Ini memalukan sekali ya. Dunia ini harus bisa mengenali Bapa di sorga. Dengan apa? Lewat cerminan hidup kita. Makanya ada pepatah gini, saudara, like father, like son. Bukankah kita bisa menebak orang tua dari kelakuan anaknya? Ya, anak itu mesin fotokopi terbaik dari orang tuanya. Kalau anak yang liar teriak-teriakan, kemungkinan besar orang tuanya juga teriak-teriakan kalau di rumah. Sebab anak cuma ngikutin aja apa yang dia lihat, like father, like son. Atau ada pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Like father, like son. Maka orang melihat kita, orang harus bisa melihat Bapa di sorga, saudara. Ya. Orang melihat kita, orang harus bisa melihat Bapa di sorga. Like father, like son. Orang sebaik ini, orang sebenar ini, gak mungkin Tuhannya salah. Gak mungkin Tuhannya salah. Selanjutnya Tuhan mulai masuk ke dalam hal yang lebih menarik lagi, lebih sulit. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya
selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat ini dimulai karena ada sangkaan bahwa Yesus hendak meniadakan perjanjian lama. Yesus tidak pernah menolak PL. Saudara harus ingat hal ini. Gereja mula-mula dulu pakai apa, saudara? Pakai Alkitab perjanjian lama. Alkitabnya orang Yahudi itu adalah perjanjian lama yang di Alkitab, saudara. Yesus nggak pernah menolak. Emang zaman dulu Paulus, Petrus khotbah pakai apa? Ya pakai Alkitab PL, saudara. Yesus tidak pernah menolak itu. Yang Yesus tolak adalah tradisi-tradisi yang dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak sesuai esensinya dengan kebenaran. Yang Yesus tolak adalah penafsiran Taurat menurut adat istiadat Yahudi, nenek moyang Yahudi yang berkembang saat itu. Itu yang Yesus tolak. Itulah sebabnya beberapa kali Yesus mengecam mereka dengan adat istiadatnya. Nanti kita lihat di Matius 15 ayat yang ketiga ada hal itu. Ya. Bahkan Tuhan juga mengatakan mereka itu dengan adat istiadat, dengan penafsirannya menaruh beban berat, lalu diletakkan ke atas bahu orang. Itu nanti di Matius 23 ya. Berlawanan dengan ini justru Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang, bebanku ringan, kata Tuhan. Nah, jadi orang pada saat itu suka menafsirkan Taurat menurut adat istiadat mereka dan membuat itu jadi berat, saudara. Itu yang Yesus camkan, itu yang Yesus tolak. Kuk itu juga, betul, kuk itu yang dipasangkan pada lembu untuk membajak, tetapi kuk itu juga sebuah istilah yang umum digunakan. Penafsiran para rabi disebut kuk juga secara simbolis ya. Jadi Yesus dengan tegas menyatakan kedatangannya untuk menggenapi atau memenuhi apa yang dituliskan Taurat atau kitab para nabi. Bukankah kelahirannya juga menggenapi nubuatan para nabi, saudara? Yesus tidak meniadakan, justru Yesus menggenapinya. Kedatangannya justru membuat jadi lengkap, menyempurnakan apa yang tertulis di perjanjian lama. Dengan demikian PL dapat dimengerti dengan sempurna. Dan ia menunjukkan arti yang sesungguhnya ya. Maka nanti dari ayat 21 sampai 48 Yesus menunjukkan spiritnya Taurat itu apa, spiritnya, esensinya, supaya orang memahami dengan benar apa sih yang ditulis gitu ya. Makanya dikatakan di sini tadi, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun, satu yot itu abjad terkecil dalam abjad Ibrani ya. Iota itu huruf terkecil dalam abjad Yunani. Kalau yot dalam hal ini menggantikan abjad terkecil dalam bahasa Ibrani, menunjukkan bahwa bagian terkecil dalam hukum Taurat juga Tuhan gak hilangkan, saudara ya. Tapi yang Tuhan mau angkat esensinya justru. Jadi Yesus menekankan bahwa ia tidak berniat menghapus, tetapi dia justru menggenapinya ya. Yesus ingin mengangkat inti PL ke permukaannya. PL itu dalam tanda petik Injil yang masih kuncup, sedangkan PB adalah Injil yang sudah mekar dan menjadi bunga. Tapi benihnya itu ada di PL, makanya kita harus belajar PL juga. Dari PL kita bisa mengenali karakter-karakter, sifat-sifat Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi umatnya, bagaimana Tuhan mendidik, bagaimana Tuhan mendisiplin umatnya. Karakter-karakter Allah itu sangat terlihat dalam perjanjian lama, saudara ya. PL itu memang masih nubuatan-nubuatan yang bersifat ramalan ya, tetapi semua perlambangan, simbol, penggambaran nubuatan itu mengarah kepada kemesiasan Tuhan Yesus ya. Nah, jadi
Jadi ayat 19 dan 20 sebagai penutup, ya saudara bisa melihat, maka aku berkata kepadamu, ayat yang ke-20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di ayat yang ke-19 ditekankan, jangan ada yang meniadakan hukum Taurat. Ia akan menduduki tempat paling rendah di kerajaan surga. Artinya apa? Yesus menegaskan ini sebagai kewibawaan, bahwa dia datang untuk menggenapinya, untuk menyempurnakannya. Orang Farisi memang sedang menjebak Yesus dan menuduh Yesus mengesampingkan Taurat. Justru Yesus satu-satunya pribadi yang menggenapi Taurat, saudara ya. Orang-orang Farisi menafsirkan hukum Taurat menurut versinya sendiri dan membuat jadi rumit dan berat tanpa mengenai esensinya. Bukankah orang-orang agamawi itu memang begitu, saudara ya? Senang bikin tambahan-tambahan, senang bikin bumbu-bumbu sampai orang jadi berat, saudara ya. Dalam kekristenan juga ada loh yang model-model begitu, saudara ya. Yang agamawi-agamawi, yang suka bikin aturan-aturan sendiri ya. Supaya ingin terlihat lebih suci, lebih rohani dari orang lain, lalu meletakkan beban berat dalam punggung orang lain. No, kita cukup mengikuti Tuhan Yesus. Di sini juga dikatakan, hidup keagamanmu harus lebih benar dari orang Farisi. Hidup keagamaan di sini dikayosune. Tingkah laku kita harus dalam kebenaran. Orang Farisi itu orang yang munafik, saudara. Betapa bahayanya kalau orang percaya sampai ikut jadi munafik. Tahu munafik? Munafik itu hipokrit, pakai topeng. Kayak dulu pemain drama, saudara, dalam sebuah teater. Dia harus jadi ini, jadi itu. Ya itu tuh dipertunjukkan. Ada yang berperan sebagai orang jahat, aslinya sih gak jahat, pakai topeng. Orang Kristen jangan pakai topeng, harus tampil apa adanya, bukan ada apanya, beda. Harus tampil apa adanya ya. Keseharian kita yang menunjukkan bahwa kita memang serius, lapar dan haus. Kita mau hidup benar, saudara. Kita mau hidup benar. Hidup keagamaanmu harus lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi itu bukan orang jahat yang seperti preman pasar, saudara. Enggak. Mereka orang yang mencoba mengamalkan kitab Taurat, tetapi pakai versinya sendiri, ditambah-tambahin pernak-pernik. Tapi secara moral dia juga bukan perampok, saudara. Jadi betapa celakanya di sini kalau orang Kristen berkata, nggak apa-apa gua nyolong, yang penting gua udah jadi Kristen, oleh karena kasih karunia aku diselamatkan. Nggak apa-apa nyolong, nipu-nipu juga. Hati-hati. Tuhan berkata di sini, kalau hidup keagamanmu, kalau kelakuanmu, kalau dikayosunemu tidak lebih benar, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana kita bisa memancarkan terang menjadi garam? Bagaimana orang bisa mempermuliakan Bapa di surga kalau kebenaran hidup kita, kalau dikayosune kita tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat? Itu sebabnya menjadi Kristen itu istimewa, saudara. Menjadi Kristen itu sangat istimewa. Kenapa istimewa? Kita punya tuntutan. Kita mewakili Bapa. Itu masalahnya. Istimewa sekaligus berat. Nggak ringan. Sama kalau saudara diangkat jadi menteri. Seneng dong, wow, mungkin bisa pesta 3 hari 3 malam, saudara, kalau dihubungin staf presiden jadi menteri. Tapi saudara punya tanggung jawab yang berat, tanggung jawab terhadap 200 juta rakyat Indonesia.
tanggung jawab mewakili Bapak Presiden. Wah, itu berat, saudara. Istimewa nggak? Istimewa. Hidup Kristen itu istimewa. Istimewanya di mana? Kita mewakili Bapak. Oh. Tapi berat nggak? Berat. Kita dituntut harus lebih benar daripada orang-orang yang beragama. Loh, kan ahli Taurat, orang Farisi ini orang-orang yang beragama, bukan orang ateis, bukan orang jahat. Tapi kita harus lebih benar. Kalau mereka kebenarannya polesan luar, orang Kristen harus dari dalam, mengalir dari hati yang paling dalam, dan menjadi kebiasaan. Kebenaran itu menjadi sebuah pola hidup yang memang lahir setiap hari dari dalam, saudara. Ini beratnya jadi Kristen. Ada banyak orang cuma mau hak istimewanya saja, hak dipanggil sebagai anak Allah, tetapi tidak mau memperagakan hidupnya Allah. Kenapa hanya manusia yang diberikan nafas hidup? Monyet kok enggak? Supaya manusia menunjukkan hidupnya Tuhan. Kalau monyet enggak punya tanggung jawab untuk menunjukkan hidupnya Tuhan, monyet cukup menunjukkan hidupnya monyet. Tapi kalau manusia harus menunjukkan hidupnya Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran pada kesempatan ini. Biar Roh-Mu yang kudus yang mewahyukan kepada kami lebih lagi. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.